Halo, Assalamualaikum. Saya Irfan Afandi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP 2 Mangaran Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 1.4. Apa kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya berperan aktif dengan menerapkan konsep inti, seperti disiplin positif, motivasi perilaku murid, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Saya sebagai guru memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Saya berusaha membantu murid untuk memahami dan menyadari tindakannya dengan membangun motivasi dari dalam dirinya, bukan dari penghargaan ataupun hukuman, sehingga mereka yakin bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami 3 motivasi manusia di anak gosen, yang terdiri dari menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami hal tersebut, guru diharapkan dapat mendeteksi dan mengarahkan motivasi perilaku murid sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga akan muncul disiplin positif yang timbul dari dalam dirinya, bukan dari luar kendalinya. Posisi kontrol guru meliputi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru memiliki sikap selayaknya manajer. Mengapa? Karena jika berposisi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu secara bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, mengapa harus manajer? Karena sebagai manajer, guru mengajak murid menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain, sehingga murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Keyakinan sekolah atau kelas. Untuk mewujudkan disiplin positif, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa, dan agama. Dengan keyakinan tersebut, murid akan tergerak dan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada mengikuti aturan tertulis tanpa makna. Segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dalam mewujudkan disiplin positif, hendaknya guru menerapkan konsep segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Konsep ini memosisikan guru sebagai manajer yang menuntun murid untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas penyelesaian masalah yang telah mereka perbuat. Dengan menjalankan konsep-konsep tersebut di sekolah, diharapkan budaya positif terwujud dengan baik, sehingga tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi pemikiran KHD bisa tercapai, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, serta tersedianya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selain itu, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah perlu didukung dengan nilai dan peran seorang guru yang kolaboratif. Bersama-sama untuk merancang, melaksanakan, serta mewujudkan budaya positif di sekolah. Agar impian tersebut tercapai, maka perlu adanya sebuah visi yang menitik beratkan pada prakarsa perubahan budaya positif, sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta berpihak kepada murid yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman teori tersebut sudah kami terapkan kepada beberapa siswa menggunakan segitiga restitusi. Lalu, saya juga akan mendesiminasikan pemahaman yang saya pelajari ini kepada rekan-rekan di sekolah agar tercipta pemahaman yang sama demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Hal menarik dan tidak terduga bagi saya setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah awalnya saya memiliki keyakinan bahwa dengan memberi penghargaan kepada siswa atas perbuatannya akan berdampak baik pada dirinya. Nyatanya tidak demikian. Penghargaan hanya membangkitkan semangat siswa sementara waktu.
tetapi tidak untuk jangka panjang sehingga siswa memiliki motivasi eksternal tanpa mengetahui nilai-nilai kebijakan yang terkandung di dalamnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwasanya selama ini posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau yang seharusnya saya lakukan adalah sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa. Misalkan saat pelajaran bahasa Indonesia, ada siswa yang sibuk sendiri mengerjakan PR matematikanya. Sikap seperti ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama antara saya dengan murid. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa yakin bahwa dengan penerapan segitiga restitusi pada setiap kali penanganan masalah yang terjadi di sekolah maka secara bertahap budaya positif akan berkembang dengan baik sehingga siswa akan sadar nilai-nilai kebijakan yang diyakininya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Namun, ada hal yang perlu saya perbaiki, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer harus terus saya aplikasikan dalam setiap kali menangani permasalahan murid di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini saya memosisikan diri sebagai penghukum dalam berinteraksi dengan siswa. Namun, setelah mempelajari modul ini saya sadar bahwa posisi sebagai penghukum tidaklah sangat baik. Seharusnya, saya memosisikan diri sebagai manajer. Sebagai manajer saya merasa lebih tenang berkomunikasi kepada siswa dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Tahapan yang saya lakukan mulai menstabilkan identitas, seperti dalam kalimat berikut. Baiklah, manusia tidak ada yang sempurna, pasti semua manusia pernah berbuat salah, nak. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang tak kalah penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah selain yang ada dalam modul ini adalah menjalin kerjasama dengan menjalin komunikasi aktif dengan pihak orang tua, wali murid maupun anggota masyarakat dalam menciptakan budaya positif dengan melalui beberapa program di antaranya adalah pertemuan rutin, buku penghubung, maupun komunikasi secara daring. Terima kasih. Demikian paparan koneksi antar materi modul 1.1 hingga 1.4 sampai jumpa lagi di paparan berikutnya. Ayo tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.